Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia dan memiliki atlet-atlet berbakat yang sudah melaju ke kancah nasional hingga internasional dan mengharumkan nama Ibu Pertiwi. Keberhasilan seorang atlet dalam sebuah pertandingan olahraga nasional maupun internasional selalu dianggap sebagai atlet yang memiliki visi misi untuk memajukan dunia olahraga dan rasa cinta kepada Indonesia. Oleh karena itulah, sebagai batu loncatan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, hadirlah Pekan Olahraga Nasional atau PON, multi-event terbesar di Indonesia yang berlangsung 4 tahun sekali yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara pada September 2024. Ya pemirsa, perlu diakui bahwa kecintaan terhadap tanah air terutama soal olahraga tidak melulu soal pertandingan fisik, melainkan juga melalui semangat kebangsaan dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Semangat inilah yang kemudian menginisiasi salah satu perusahaan batu bara tersohor di Indonesia, PT Bayan Resources. Melalui CSR-nya, Bayan Peduli, PT Bayan Resources melakukan satu dari 4 pilar utamanya yakni kesehatan. Dalam hal ini, dia bekerja sama dengan organisasi penyelenggara Pekan Olahraga Nasional atau PON yang tidak lain adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Nah, Bayan dan KONI ini melakukan sebuah kerjasama untuk membentuk sebuah event KONI Bayan Championship. Event ini nantinya akan menjadi Road to PON 2024 sekaligus pencarian kandidat-kandidat atlet berbakat yang nantinya akan memajukan industri olahraga di dalam negeri. Perlombaan KONI Bayan Championship yang berlangsung pada 23 hingga 28 Juli ini mengambil tagline Together in Building the Nation dan diikuti hampir 4.000 peserta. Secara umum, lomba ini pun terdiri atas 3 cabang olahraga, yakni silat dan taekwondo yang diselenggarakan di Universitas Mula Warman, serta sepak bola yang berlokasi di Training Field Borneo FC. Jadi memang kami ini, eksistensi Bayan Peduli ini kami memiliki komitmen ya Mbak. Kami memiliki komitmen untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan untuk Indonesia. Jadi sesuai dengan tagline kami, Together Building the Nations, atau saya singkatkan saja seperti kayak Bayan for Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen yang luar biasa dari Bayan Peduli untuk Indonesia. Perusahaan kami beraktivitas di Kalimantan Timur. Jadi kami sebut sebagai area terdampak dan ini adalah salah satu approach kami untuk memberikan satu kontribusi positif untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dan ini adalah salah satu acara yang kami selenggarakan dan juga diketahui bahwa cabang olahraga untuk taekwondo dan juga pencaksilat, banyak sekali talent-talent yang berbakat ya, atau mungkin atlet yang berbakat dari Kalimantan Timur untuk kedua cabur tersebut. Jadi ini kita selenggarakan acara KONI Bayan Cup ini sebagai kesempatan untuk mereka berkompetisi menuju acara PON Aceh dan Sumut 2024. Karena perhelatan ini ditujukan untuk mencari kandidat atlet terbaik yang dapat melanjutkan tongkat estafet Timnas Indonesia, lomba pun dibuka untuk sejumlah kategori usia. Untuk taekwondo saja dibuka dengan 4 kategori usia, pencaksilat dengan 6 kategori usia, dan sepak bola dengan 2 kategori usia. Menariknya, untuk mengikuti perhelatan ini, para atlet pun tidak perlu membayar sepeser pun alias gratis. KONI Bayan Championship 2024 benar. Ini adalah salah satu upaya Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk mari kita berkolaborasi, kita bersinergi untuk meningkatkan kualitas pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga tidak bisa hanya diserahkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, tidak bisa hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi hasilnya akan jauh lebih dahsyat apabila
kita juga didukung oleh pihak ketiga seperti PT Bayan Resources Tbk. Bentuk dari Bayan Pedulinya dikhususkan untuk pembinaan olahraga prestasi. Oleh karenanya kita menggelar kejuaraan-kejuaraan untuk usia dini, karena mereka ini nanti anak-anak yang kita siapkan untuk jadi atlet-atlet Indonesia di masa yang akan datang. KONI dan Bayan bersama-sama dengan KONI Kaltim melakukan kegiatan dari 3 cabang olahraga, yaitu taekwondo diikuti oleh 1.023 peserta, kemudian pencaksilat diikuti oleh 1.500 peserta, dan sepak bola kurang lebih 1.500 peserta atau 64 tim. Ya, itu kebetulan memang cabang olahraga favorit di Kalimantan Timur. Jadi kita mulai dengan 3 cabang olahraga. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menambah cabang olahraga. Iya, inisiatif kolaborasi KONI Bayan ini pun sudah diinisiasi sejak 3 bulan sebelum perhelatan dimulai dan turut melibatkan berbagai macam pihak, baik KONI pusat, KONI daerah, serta sejumlah organisasi dan asosiasi yang berada di bawah naungan KONI, seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Persatuan Taekwondo Indonesia, dan Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Tujuan dari perhelatan ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan semangat solidaritas dan olahraga di Kalimantan Timur ya. Harapan kami dengan adanya ajang ini dapat mempersiapkan atau memunculkan bibit-bibit unggul dari Kalimantan khususnya ya untuk persiapan PON dan ajang-ajang internasional lainnya. Kemudian jika kita lihat event kemarin itu ada pencaksilat juga ya. Jadi salah satunya karena ini olahraga asli dari Indonesia sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk bibit-bibit muda untuk lebih mencintai budaya setempat ya. Selain acara, para atlet yang berasal dari Kalimantan dan Sulawesi juga telah menyiapkan diri untuk perhelatan ini sejak 2 hingga 3 bulan yang lalu. Banyak dari mereka pun yang menjadikan ajang ini sebagai batu loncatan dalam mengembangkan karir mereka. Karena tidak sedikit pula para atlet yang bercita-cita menjadi tim nasional. Latihannya seperti biasa sih, cuman mungkin porsinya lebih ditingkatkan. Sehari sih sekali, tapi kalau seminggu sih setiap hari. Setiap hari kami latihan. Bola balik jam 3. Waktunya singkat tapi dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk persiapan sih kita sudah latihan untuk kompetisi ini sudah kurang lebih 3 bulan. Untuk kompetisi ini aja. Menang di final. Juara 1, alhamdulillah. Motivasi saya sih mempertahankan dan meningkatkan potensi saya dan mengembangkan jam terbang saya sih. Kalau cita-cita saya sih sebenarnya selain jadi anggota Polri ingin menjadi atlet timnas. Untuk perhelatan yang berlangsung selama 6 hari ini, secara total Bayan pun mengeluarkan dana sebesar 4 miliar rupiah. Kedepannya, Bayan juga akan melakukan berbagai inisiatif baru yang berdasarkan 4 pilarnya untuk makin memajukan industri olahraga dan berbagai bidang lainnya dengan berkelanjutan di tanah air, terutama yang berada di Kalimantan Timur dan Selatan. The KONI event was budgeted for just over 4 billion rupiah. There's another event scheduled in Aceh, which will be an additional 2 billion. So the total budget for the 2 events is just over 6 billion rupiah. We'll continue to look to work with KONI and look to potentially sponsor additional events. I think from Bayan's perspective, it's just part of our Bayan Peduli program, where we try and give back to communities and the wider society. Hopefully, with the sponsorship of these events, it'll widen the appeal of the sports to participants, improve national levels, and then hopefully improve Indonesian international standing levels. Tentu saja ini bukan inisiatif pertama maupun terakhir dari Bayan, karena sebelumnya Bayan telah memberangkatkan 269 atlet Paralimpik
menuju kompetisi internasional yang berada di Solo, Kamboja, China, dan juga Prancis. Selain itu, Bayan juga telah menginisiasi adanya bank sampah yang di Jawa Barat. Dan baru-baru ini, Bayan juga telah membuat rumah sakit apung, sebuah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah 3T. Ya, semoga saja inisiatif-inisiatif kemanusiaan ini akan terus berlanjut dan Bayan bisa menjadi wahana bagi Indonesia untuk mencetak sejarah-sejarah baru di dunia olahraga dan juga kesehatan, yang akhirnya akan membuat nama Indonesia semakin maju dan juga nama Indonesia harum di mata dunia.